Halo Bre, selamat datang kembali di channel gua. Masih bersama gua Dian tentunya. Jadi di video kali ini gua bakalan membahas satu topik lagi tentang AMD versus Intel. Nah, tapi sebelum masuk ke video pembahasan, gua harap kalian subscribe channel ini karena satu subscribe bagi gua adalah satu semangat, dan jangan lupa like, comment, share kalau kalian suka, dan langsung saja kepada video pembahasan. Oke, jadi di video kali ini gue bakalan share tentang 9 hal yang harus kalian ketahui sebelum kalian memilih antara AMD dan Intel. Nah, hal yang pertama adalah masalah tipe soket. Untuk AMD memakai tipe soket PGA atau Pin Grid Array, yang mana pin penghubung dari CPU ke motherboardnya ada di bagian CPU. Sedangkan untuk Intel memakai tipe soket LGA, Line Grid Array, yang mana pin penghubung antara CPU ke motherboardnya ada di bagian motherboardnya. Dan untuk masalah yang kedua adalah masalah tipe CPU. Untuk AMD sudah punya 4 tipe CPU. Yang pertama adalah tipe Zen 14 nanometer, yang kedua adalah tipe Zen Plus 12 nanometer, yang ketiga adalah tipe Zen 2 7 nanometer, dan yang paling terakhir adalah Zen 3 7 nanometer yang paling baru. Untuk Intel juga mempunyai 4 tipe CPU. Yang pertama adalah Kaby Lake 14 nanometer, yang kedua adalah Coffee Lake 14 nanometer, dan yang ketiga adalah Skylake X 14 nanometer, dan yang paling terbaru adalah Comet Lake 14 nanometer. Nah, untuk masalah yang ketiga adalah masalah performa grafis tanpa menggunakan VGA eksternal. Untuk AMD sudah ada seri yang menanamkan GPU ke CPU-nya langsung, atau sudah ada VGA yang terintegrasi. Jadi AMD bisa berjalan tanpa adanya VGA eksternal. Nah, untuk Intel mengandalkan chipset yang ada di motherboardnya, atau bisa disebut dengan VGA on board. Nah, di sini gue membandingkan antara AMD Ryzen 5 3400G dengan i5 generasi 9. Untuk AMD menggunakan Radeon Vega 11, dan untuk Intel generasi 9 masih menggunakan Intel UHD 630. Nah, untuk perbandingannya, Radeon Vega 11 ini lebih unggul daripada chipset Intel UHD 630-nya. Nah, untuk masalah yang keempat adalah masalah multitasking. Apabila kalian seorang video editor atau fotografer, pilih CPU yang memiliki banyak core dan juga banyak thread untuk memaksimalkan performa PC kalian. Nah, untuk masalah gaming, bagi kalian yang seorang gamer yang mementingkan kecil besarnya FPS, gua rasa kalian cocoknya pilih Intel karena single core Intel itu lebih baik daripada single core AMD. Nah, untuk masalah yang keenam adalah masalah upgradable. Nah, untuk Intel ini seringkali gonta-ganti soket gitu ya. 2 tahun sekali Intel itu mengeluarkan soket baru. Nah, jadi untuk Intel sendiri sebenarnya bisa untuk upgradable, tapi gue rasa agak ribet. Jadi harus beli CPU dan juga motherboardnya. Nah, sedangkan untuk AMD ini hanya 5 tahun sekali pergantian soketnya. Jadi cocok bagi kalian yang mementingkan upgradable. Dan masalah yang ketujuh adalah overclocking. Untuk kalian yang pilih overclock bagusan yang mana, sebenarnya dua-duanya juga bisa di overclock antara AMD dan Intel. AMD bisa di overclock dari seri terendah hingga seri tertinggi. Namun untuk Intel ini dibatasi hanya seri K dan motherboard seri Z yang bisa di overclock. Nah, untuk kalian yang ingin overclock tapi budgetnya kere-hore, gua rasa pilih yang AMD. Namun untuk kalian ingin overclocking dengan performa yang sangat maksimal, pilih Intel. Nah, untuk masalah yang ke-8 adalah pemakaian listrik. Untuk AMD ini masih dikatakan boros daripada Intel, jadi Intel lebih hemat daya. Untuk kalian yang seorang siswa atau mahasiswa atau orang-orang yang sering menenteng laptop kemana saja, gua rasa Intel adalah pilihan yang tepat karena Intel adalah platform yang hemat daya atau menggunakan listrik yang rendah. Oke, dan masalah yang terakhir adalah masalah harga. Untuk saat ini AMD sedang naik-naiknya harga karena persediaan juga terbatas, dan sekarang sudah ada Intel generasi terbaru, generasi 10 atau 11 gitu ya. Nah, untuk harganya sekarang Intel itu turun gitu, atau turun harga dan lebih murah daripada AMD. Nah, jadi Intel bisa jadi solusi bagi kalian yang budgetnya kere-hore gitu ya.
Dan balik lagi kepada kebutuhan. Jadi intinya balik lagi kebutuhan. Kalian ini seorang apa? Gamer, video editor, fotografer, atau seorang mahasiswa atau pekerja kantoran. Oke, mungkin hanya sekian hal-hal yang bisa gua share kepada kalian. Gua Dian, stay humble and bye-bye.